enggak? Assalamualaikum. Nah, bersuara ya nanti apa kata Anissa nih ya Sapir Assalamualaikum Mas Niko, Mbak Pak Amir sudah siap semua.
Tidak. Ngomong apa?
Obat dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan cara yang baik dan benar. Dapatkan. Di mana sih kita bisa mendapatkan obat? Membeli atau mendapatkan obat harus di tempat yang resmi dan sudah terjamin, yakni di apotik, puskesmas, klinik kesehatan, dan rumah sakit. Nah, pada saat membeli obat, perhatikan juga informasi-informasi penting yang terdapat pada kemasan obat beserta brosur atau leafletnya. Informasi apa saja sih yang perlu diperhatikan? Pertama, nama obat dan zat aktifnya, kemudian logo obat, nomor registrasi atau nomor izin edar, batas kadaluarsa, khasiat atau kegunaannya, efek samping, dan nama serta alamat industri farmasi yang memproduksi obat tersebut. Sebagai dasar pemilihan obat, kita juga harus mengenali beberapa macam logo pada kemasan obat. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas memiliki tanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat golongan ini dapat dibeli tanpa resep dokter di swalayan, minimarket, toko obat berizin, dan apotik. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki logo berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam dan memiliki tanda peringatan khusus. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter secara terbatas di toko obat berizin dan apotik. Berikut tanda peringatan khusus yang tercantum pada kemasan obat bebas terbatas. Yang ketiga, obat keras. Obat keras memiliki logo berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan ada huruf K di dalamnya. Obat keras ini hanya dapat dibeli atau didapatkan menggunakan resep dokter di apotik, puskesmas, klinik kesehatan, dan rumah sakit. Obat psikotropik merupakan obat yang dapat mempengaruhi fungsi kejiwaan dan dapat menyebabkan ketergantungan, juga termasuk dalam obat keras, jadi tidak boleh dibeli sembarangan tanpa resep dokter. Yang keempat, obat narkotika. Obat narkotika ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna putih dengan warna merah, dan di dalamnya terdapat berwarna. Obat ini hanya dapat dibeli atau didapatkan menggunakan obat ketergantungan, sehingga peredarannya sangat diawasi dan selalu dilaporkan. Jadi, jangan sampai kita membeli obat dengan cara yang tidak benar atau ilegal. Lantas, bagaimana dengan obat yang dijual dan didapatkan melalui online? Dan sebenarnya, siapa saja sih yang boleh menjual obat secara online? Yang diperbolehkan menjual obat secara online hanya industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apotik yang sudah memiliki sistem elektronik sendiri dan tidak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Amirul Mustafa, Magister Manajemen Rumah Sakit, selaku Ketua IAI Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Ibu Dewi Susanti, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami banggakan dan kami cintai siswa-siswi SMK Kesehatan Bantul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara virtual dalam rangka Hari Apoteker Sedunia. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum acara kita mulai, izinkan kami membacakan susunan acara dalam rangka 2020 dengan tema cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua IAI Cabang Bantul, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bantul, yang keempat pemaparan materi, yang kelima diskusi, yang keenam pemutaran video pemenang lomba informasi obat online, yang ketujuh penutup. Baiklah, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua IAI Kabupaten Bantul. Kepada yang terhormat Bapak Amirul Mustafa, Magister Manajemen Rumah Sakit, waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang Bantul. Yang kami hormati Ibu Erna selaku guru pendamping siswa SMK Kesehatan Kabupaten Bantul, beserta rekan-rekan pengurus cabang IAI Kabupaten Bangpati. Tak lupa juga adik-adikku siswa-siswi SMK Kesehatan Kabupaten Bantul yang cintai dan semangat. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kita berjumpa kembali dalam acara Apoteker Guru Apoteker Mengajar dalam rangka Hari Apoteker Dunia tahun 2020 bersama SMK Kesehatan Bantul dan Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten. Yang pertama kali di sini saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala SMK Kesehatan Bantul yang telah izinkan kami bisa gabung dengan adik-adik siswa-siswi SMK Kesehatan Bantul dalam acara Apoteker Guru Tamu Program Pengabdian Masyarakat Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bantul
dalam rangka Hari Apoteker Dunia tahun 2020. Saya selaku Ketua Pengurus Cabang IAI Kabupaten Bantul menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala beserta jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan pagi hari ini. Kami juga menghaturkan banyak terima kasih kepada rekan pengurus yang telah bersusah payah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kesehatan dan keberkahan. Dan harapannya nanti adik-adik bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan harapan nanti bisa menyerap ilmu apa dengan obat dan lainnya. Nanti silahkan bisa ditanyakan dengan para ahlinya, dan juga nantikan surprise menarik ya dari panitia buat adik-adik yang mengerjakan tulis dengan nilai yang tertinggi. Kemudian juga kami mohon maaf jika dalam hal penyiapan atau penyelenggaraan kegiatan acara ini ada beberapa kesalahan atau banyak kesalahan yang tidak kami sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan dari pemerintah. Selamat pagi, salam sehat selalu dari kami, IAI Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Apoteker Amirul Mustafa, Magister Manajemen Rumah Sakit. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bantul kepada yang terhormat Ibu Dewi Susanti, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul dalam acara virtual pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kepada Apoteker Amirul Mustafa, Magister Manajemen Rumah Sakit yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu Apoteker yang telah berkenan untuk program dan masyarakat yang dilakukan di SMK Kesehatan Bantul. Apoteker sebagai guru tamu di SMK Kesehatan Bantul, kami sangat senang sekali karena dapat menambah ilmu bagi siswa-siswi kami. Harapannya nantinya semua ilmu yang diberikan itu dapat bermanfaat bagi anak didik kami. Kemudian kami juga berharap nantinya program ini berkelanjutan dan dapat istilahnya itu ke tahun itu kita dapat bersinergi. Jadi di ilmunya adalah Terima kasih kami
ucapkan kepada Ibu Dewi Sarifil, Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bantul yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara keempat yaitu acara inti, yaitu acara paparan materi. Acara paparan materi ada 4. Yang pertama adalah pengenalan obat oleh apoteker Muslimatul Fatimah Sarjana Sains. Kepada Ibu Apoteker Muslimatul Fatimah Sarjana Sains, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Ketua Suaranya kurang jelas, Pemus. PC Bantul, Bapak Amirul Mustafa. Ya. Yang saya hormati Ibu Dewi selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan. Yang saya hormati teman-teman apoteker BC Bantul, yang saya banggakan siswa SMK Kesehatan Kabupaten Bantul. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara apoteker tamu dari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita Yo metu ate kono metu. Tak metu. Jangan demi afirmasi. Rambut dan peredaran. Adik siswa yang saya banggakan, adik-adik tentunya bagaimana cara agar kita menjadi seorang apoteker? Caranya adalah yang biasa kita mulai dari TK. Ini tentunya ada jurusan farmasi. Nah, setelah adik-adik dari SMK
Halo, apakah suara Bu Fatim terdengar dengan jelas atau malah hilang ini ya? Hilang Mas Pediko, nggak kedengaran. Oh, Hilang. kalau hilang mungkin ada gangguan di sinyal, mungkin bisa dilanjut untuk pembicara yang lain dulu. Nanti Ibu Fatim yang kedua begitu. Oke, silakan dilanjutkan yang lain dulu sambil memastikan jaringan dari Bu Muslimatul ya. Mohon maaf. Untuk paparan materi selanjutnya yaitu penggolongan obat oleh apoteker Ahmad Wahyudi, Sarjana Farmasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Apakah sudah tampil? Apakah sudah tampil slide-nya, Pak? Bu? Belum, Mas Yudi. Belum ya? Oke. Belum, Bentar. diklik dulu, Mas. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, sudah Mas Yudi. Udah. Slideshow, Mas. Slideshow. Slideshow, Mas. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Udah jelas ya ini ya? Oke. Oke. Suara saya apakah sudah jelas? Sudah jelas, Pak? Bu? Jelas, Mas. Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penggolongan obat dan dagu sibu. Adapun materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Nah, jadi penggolongan obat itu ada 5 ya. Yaitu yang pertama ada dari nama obat itu sendiri, terus yang kedua itu bentuk sediaan, terus yang ketiga itu cara penggunaan, terus yang keempat itu penandaan, terus yang kelima itu efek farmakologinya. Nah, terus digolongkan beberapa cara juga. Nah, jadi obat itu ada tiga macam ya, Pak ya. Itu ada pertama itu obat paten, terus kemudian obat generik, kemudian yang terakhir itu obat generik bermerek. Nah, apa bedanya dari 3 obat itu? Kalau misalnya kata orang itu obat paten itu obat yang mujarab, atau obat paten itu obat yang bermerek, sama obat yang generik itu kata orang itu obat yang tidak manjur. Nah, di sini akan saya bahas. Nah, jadi kalau misalnya obat paten itu, dia itu masa patennya itu obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan dengan masa paten 20 tahun. Nah, kalau misalnya masa paten yang telah habis, maka obat itu boleh diproduksi sama perusahaan lain, yaitu atau yang kita sebut dengan obat generik. Nah, berdasarkan cara penggunaannya, itu obat itu ada yang obat yang digunakan melalui mulut, contohnya kayak tablet, kapsul, sirup, obat tetes mulut. Nah, itu masuk ke dalam obat dalam. Nah, berdasarkan yang penggunaan yang kedua yaitu obat luar, atau yang kita sering kayak obat yang digunakan tidak melalui mulut. Contohnya ini misalnya kayak salep kulit, kemudian salep mata, injeksi, supositoria, ovula, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan penandaannya pada kemasan obat itu kan sering kita lihat pada obat itu sendiri ada gambar warna hijau, warna biru, ada lambang K, ada lambang seperti plus ini. Nah, itu nanti saya jelaskan. Nah, jadi kalau misalnya obat yang ada lambangnya hijau, terus ada lingkaran warna hitam, itu adalah obat bebas. Nah, obat bebas ini
apa sih obat bebas itu? Dia bisa dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, contohnya kayak misalnya obat bebas kayak paracetamol, kemudian antasida, kemudian kayak vitamin multivitamin itu juga bisa dibeli di apotik atau di toko obat yang berizin. Nah, kemudian obat bebas terbatas itu contohnya yang obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, tapi ada catatan yaitu ditandai dengan peringatan P1 sampai P6 yang akan saya jelaskan nanti. Nah, kemudian kalau obat keras itu harus dibeli dengan resep dokter, karena itu obat itu bisa memberikan efek yang cukup bahaya aja, makanya harus pakai resep dokter. Sedangkan kalau obat narkotika harus dirapotkan karena itu sangat berbahaya. Nah, jadi yang obat bebas terbatas itu ada peringatannya dari itu P1 sampai P6. Yaitu nomor P1 itu awas obat keras, bacalah aturan pemakainya. Kemudian yang kedua itu awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, jadi yang itu kayak misalnya obat kumur-kumur seperti gargle, nah itu harus dilihat lagi. Kemudian yang obat ketiga itu awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Kemudian yang keempat itu awas obat keras hanya untuk dibakar. Kemudian yang kelima itu awas obat keras tidak boleh ditelan. Kemudian keenam itu awas obat keras. Obat wasi peringatannya harus kita lihat lagi kalau bisa seandainya kita membeli obat bebas terbatas. Nah, ini yaitu contoh-contohnya penggolongan obat berdasarkan penandaan. Nah, biasa sering kita beli di apotik terdekat, yaitu misalnya obat gula ini seperti metformin, obatnya berlambang keras. Kemudian kayak obat dan contoh lain sebagainya. Oke, jadi itu kalau untuk penggolongan orang yaitu tentang gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Nah, di mana sih kita bisa dapatkan? Terus kita cara menggunakan obat itu yang baik dan benar itu gimana sih? Kemudian simpan obat itu yang baik dan benar itu gimana? Dan buang obat yang baik dan benar itu gimana? Ini akan saya bahas. Nah, jadi di warung, karena itu berbahaya tidak ada penjelasannya dari warung, karena harus disarankan di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kayak misalnya apotik dan lain-lain. Nah, untuk obat dengan resep dokter itu tebuslah di apotik yang ada apoteker praktiknya. Jadi kalau misalnya kita membeli obat itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita ke apotik, kita harus menanyakan apakah kemudian antibiotik itu dibeli hanya dengan resep dokter. Karena kalau misalnya tidak menggunakan resep dokter, itu bisa mengakibatkan resistensi, yang mengakibatkan merugikan dari pasien tersebut. Nah, kemudian gimana sih cara mendapatkan obat? Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, batas kadaluarsa atau expired date adalah batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Jadi bila penggunaan telah melewati batas ED-nya, produsen tidak menjamin kualitas produk itu tersebut. Nah, ED-nya itu biasanya kalau misalnya tertera di ini contohnya misalnya kayak ini tanggal 8 bulan 7 2016, jadi dia selama bulan 7 itu bisa masih digunakan sampai akhir bulan 7 ini. Jadi selama bulan akhir ini dia masih bisa digunakan. Kecuali bulannya udah berganti lagi, obat itu tidak efisien lagi untuk digunakan. Nah, kemudian kondisi kemasan obat itu juga dilihat juga. Jadi kondisi kemasan obat itu dalam keadaan baik seperti kayak segelnya tidak rusak. Jadi ada segelnya itu tidak rusak atau copot. Jadi kita perhatikan baik-baik. Kemudian warnanya itu tidak berubah warna. Kemudian tulisan pada kemasan itu tidak luntur. Itu yang menandakan bahwa obat itu tuh masih layak untuk digunakan. Nah, kemudian
informasi pada kemasan obat itu juga kita lihat juga. Itu kayak meliputi komposisi, apa aja obat itu dibuat dari apa aja, kemudian indikasinya itu berguna untuk mengobatin apa, kemudian efek samping, terus harga eceran tertinggi, kemudian kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan pada keadaan apa, misalnya kayak hamil, kemudian nomor registrasinya, kemudian dosis dan cara pakainya yang lebih penting, itu bisa ditanyakan kepada apoteker yang berjaga saat kita membeli obat di apotek. Kemudian batas kadaluarsa ini juga kita lihat karena ini penting untuk kita lihat. Kemudian dari produsennya juga. Nah, kemudian baca dan pelajari informasi pada kemasan obat. Seperti yang saya jelaskan tadi, kayak komposisinya itu kandungan obat yang berhasil dalam pengobatan itu apa aja. Juga kita bisa melihat apakah di dalam obat itu kita ada kayak alergi obat atau kandungan apa yang menyebabkan alergi, sehingga kita bisa memilih atau menanyakan kepada apoteker yang berjaga untuk memilihkan pengobatan yang lain. Kemudian indikasi, manfaat atau khasiat obat itu sendiri. Nah, jadi khasiat obat itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita bisa juga ditanyakan kepada apoteker. Kemudian dosis dan cara pakainya ini harus benar juga karena beda dosis dia akan beda juga cara terapinya. Jadi ini bisa ditanyakan juga kepada apoteker, misalnya kayak 3 kali sehari, itu 3 kali sehari apa pagi, siang, malam, atau tiap 8 jam. Nah, jadi kan bisa ditanyakan ke apoteker. Kemudian efek samping itu dari obat itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita membeli obat, efek samping juga ditanyakan apa sih efek samping dari obat yang kita beli ini, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan ketika kita terkena efek samping dari obat itu dan tidak merugikan kita sendiri. Kemudian kontraindikasi, jadi kondisi tertentu yang menyebabkan obat tersebut tidak boleh digunakan. Misalnya kayak misalnya kita ada pasien yang lagi hamil, nah itu tidak boleh memakai obat ini karena bisa mengakibatkan kayak gangguan pada janin si ibu tersebut. Nah, jadi harus ditanyakan betul dan dipastikan secara baik agar tidak menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Kemudian tanggal luarsanya, bulan dan tahun obat masih dapat digunakan atau tidak, masih aman atau tidak. Nah, semuanya ini bisa kita tanyakan kepada apoteker yang berjaga. Makanya kita kalau membeli obat, kita itu harus ke tempat yang telah disediakan, yang tempat kayak misal apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit, warung, karena di sana tidak mendapatkan informasi yang kita inginkan. Nah, terus yang kemudian contoh kemasan obat. Nah, contoh kemasannya harus kita lihat juga. Jadi di setiap obat yang kita beli, contohnya kayak misalnya sirup. Nah, di setiap kotaknya itu ada kayak informasi mengenai obat, kayak komposisi yang saya sebutkan tadi, dosisnya, kemudian dari hasilnya, nomor tanggal kadaluarsa obat itu yang bisa kita lihat di dalam kemasan atau di kemasan yang akan kita beli itu. Contohnya seperti ini ya. Ini biasanya ada di setiap obat, di sirup dan di obat-obat yang lain. Nah, ini cara menggunakan obat itu sendiri, itu antibiotik dibeli hanya dengan resep dokter. Antibiotik itu masuk ke dalam obat keras. Nah, karena itu disebabkan oleh bakteri, dan jadi penggunaannya harus teratur dan sampai habis. Karena kalau bisa tidak teratur, tidak tepat pada waktunya, itu akan menimbulkan ada efek terapinya sama sekali. Jadi kita harus tanyakan kepada apoteker ketika kita membeli obat antibiotik itu tersebut, cara pakainya dan penggunaannya apa. Nah, kalau misalnya kayak tadi seperti saya sudah jelaskan, khasiat atau kegunaan dari suatu obatnya pastinya dikasih obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan dialami tablet sendok takarnya setiap 12 jam. Artinya 2 kali 1 setiap 12 jam, bukan pagi sama malam. Kemudian 3 kali 1 itu bisa
kayak setiap 8 jam ya harus minum obat itu sendiri. Kemudian waktu minum obat itu, obat harus diminum sesuai dengan waktu terapi terbaik yang dianjurkan kecuali ada keterangan hari. Nah, pagi hari itu biasanya digunakan untuk vitamin. Nah, kalau misalnya malam hari itu kayak misalnya contoh obat kolesterol, itu digunakan malam hari. Kemudian sebelum makan, contohnya itu kayak obat MAH. Kemudian sesudah makan itu contohnya obat kayak menghilang rasa nyeri. Kemudian bersama makan itu contohnya kayak obat diabetes. Nah, obat yang diminum hanya jika dibuat terkena flu atau kayak badan kita merasa pegal-pegal atau nyeri, itu baru menggunakan obat jika saat saja. Tidak perlu digunakan selama tiap 3 kali sehari kayak seperti saya jelaskan tadi. Antibiotik diminum sampai habis karena antibiotik terus teratur minumnya dan harus dihabiskan walaupun penyakitnya sudah habis. Kemudian obat yang minum itu juga perlu, contohnya obat penurun panas juga, jadi tidak minum dengan air putih. Nah, tidak boleh kayak pakai air teh atau air kopi, apalagi. Jadi kita harus minumnya pakai air putih. Biar obatnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian efek samping obat itu efek yang tidak ingin alergi. Nah, itu bisa menyebabkan efek sampingnya itu ngantuk. Kemudian misalnya kayak mual-mual, gangguan, membeli obat, kita harus mengerti bagaimana obat itu efek sampingnya itu yang ditimbulkan dari obat tersebut. Kemudian kontraindikasi tadi yang seperti saya jelaskan, kayak misalnya ibu hamil ada kondisi tertentu itu tidak boleh menggunakan obat sembarangan karena itu dilarang karena dapat meningkatkan risiko terhadap pasien dan janin. Nah, kemudian cara menyimpan obat. Nah, kalau menyimpan obat itu sebenarnya asal tertutup rapat dan tidak terkena sinar matahari itu udah bagus, biasanya disimpan di dalam kotak obat. Seperti kayak contoh ini. Kalau misalnya masih ada yang menyimpan obat di kantong plastik, mungkin bisa habis melihat ini bisa dipindahkan ke tempat yang lebih bagus lagi. Jadi kalau kayak menyimpan obat itu, biasanya ada di kemasan itu cara penyimpanan obat yang baik itu di mana. Nah, jadi bisa dilihat kalau ketika membeli obat itu menyimpannya harusnya di mana. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian jauhkan dari sinar matahari langsung, kayak kondisi suhunya lembab, suhu tinggi, dan sebagainya. Kemudian simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Nah, jadi periksa tanggal kadaluarsanya dan kondisi obat. Kemudian kunci lemari itu penyimpanan obat itu agar tidak terjangkau sama anak-anak. Biasanya kan anak-anak sering ngotak-ngatik, jadi ntar disangkanya permen, jadi obat yang berbahaya itu bisa dimakannya, jadi tidak tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu jangan tinggalkan obat di mobil dalam jangka waktu panjang karena suhunya tidak stabil. Jadi kalau misalnya menyimpan obat di mobil, supaya kalau misalnya ditinggalkan secara lama bisa dicek apakah obat itu masih layak digunakan atau tidak, karena suhu tidak stabil sehingga biasanya mengakibatkan warna obat itu berubah jadi lembek atau sediaannya atau warnanya juga berubah, jadi itu harus dicek juga kalau yang menyimpan obat dalam mobil. Mana obat dalam bentuk waktunya sudah mau ya, Bu. selesai. Ya, Bu, ini sebentar lagi. Kemudian sediaan suppository itu disimpan di lemari es, tapi tidak di dalam freezernya, harus di samping pintu ya. Jadi kalau misalnya suppository itu yang biasa dimasukin dari bawah, nah seperti itu. Jadi disimpan di lemari es di bagian pintu. Nah, kalau misalnya ini terakhir ini obat rusak dan kadaluarsa itu bisa kita lihat ya. Kalau misalnya kayak obat kadaluarsa itu kita bisa lihat di belakang kemasan obat itu ada tanggal expirednya. Jadi kalau misalnya kita membeli obat, kita cek lagi obat itu masih bisa dipakai atau enggak. Terus kemasan udah rusak atau tidak, udah sobek atau reot-reot kayak gini itu tidak bisa digunakan lagi. Sebaiknya kita balikan ke apotek dan kita tanyakan kepada apoteker sedang berjaga. Kemudian yang terakhir cara membuang obat itu harus dibuang di mana sih? Jangan dibuang sembarangan di tempat sampah. Jadi kalau misalnya ada obat yang sudah rusak atau kadaluarsa,
obat itu sebaiknya kita kumpulkan, kemudian kita kembalikan ke apotek, nanti biar apotek yang itu sendiri yang bisa membuang obat itu, sehingga tidak disalahgunakan oleh orang. Jadi kalau misalnya kita buang sembarangan, nanti obatnya dibersihkan lagi, didaur ulang, dan bisa dijual lagi, sehingga bisa merusak lingkungan, dan juga bisa mengganggu. Kalau misalnya orang-orang yang tidak tahu kan bisa digunakan dan dijual lagi, kan itu bahaya. Jadi kita harus membuang obat itu di tempat yang sudah disediakan, itu di apotek terdekat dengan rumah kita. Kalau kayak misalnya untuk cairan juga dikumpulkan saja. Kalau seandainya mau membuang itu bisa dikubur atau bisa pada kloset atau wastafel. Jadi kalau misalnya cairannya dibuang dan botolnya dikumpulkan atau kemudian ditanam atau dibalikan ke apotek. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan penggolongan obat dan penggunaan obat itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita bahas di diskusi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apoteker Ahmad Wahyudi, Sarjana Farmasi, yang sudah memberikan materinya tentang penggolongan obat. Untuk paparan materi yang kedua, yaitu pengenalan obat oleh apoteker guru tamu, yaitu Apoteker Muslimatul Khotimah Sarjana Sains. Kepada Ibu Apoteker Muslimatul Khotimah Sarjana Sains, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Erna. Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PCIAIM Bantul, Bapak Amir Mustafa, yang saya hormati Ibu Dewi selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan, yang saya cintai teman-teman apoteker, dan saya banggakan siswa SMK Kesehatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara apoteker guru tamu WBD pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cermat menyikapi informasi dan peredaran obat secara online. Ingin jadi apoteker, mungkin adik-adik di sini di SMK Kesehatan ada yang jurusannya farmasi, tentunya nanti bisa melanjutkan di pendidikan apoteker, dilanjutkan dengan pendidikan D3, kemudian S1 farmasi, dan kemudian melanjutkan profesi. Nah, setelah lulus jadi apoteker, kita bisa yang pertama adalah menjadi Pharma Pioneer, yaitu seorang apoteker yang bisa mendirikan apotek. Ada beberapa teman yang memiliki 3 ataupun 4 apotek, kemudian bisa mendirikan pabrik jamu sendiri, membuat kosmetik sendiri. Kemudian apoteker bisa bekerja di industri farmasi, seperti di Kalbe, Papros, dan lain sebagainya. Bisa bekerja di pabrik jamu, sekarang banyak sekali pabrik jamu. Kemudian bisa bekerja di pedagang besar farmasi, bisa bekerja di apotek, dalam arti apoteknya sendiri atau apoteknya orang lain. Kemudian bisa bekerja di rumah sakit, bisa bekerja di puskesmas, kemudian bisa bekerja di klinik, kemudian bisa sebagai akademisi, yaitu menjadi seorang guru di SMK atau menjadi dosen di universitas, kemudian menjadi seorang peneliti, kemudian bisa menjadi ASN, aparatur sipil negara, atau zaman dulu namanya PNS, pegawai negeri sipil, kemudian bisa menjadi TNI, kemudian menjadi Polri, dan lain sebagainya. Intinya, menjadi seorang apoteker, pekerjaannya adalah sangat luas. Ada beberapa contoh teman di sini yang bekerja di rumah sakit, ada apoteker Indro, kemudian yang menjadi seorang pendidik seperti Bu Erna, kemudian ada apoteker Moni, kemudian yang bekerja di puskesmas, saya sendiri, kemudian yang bekerja di apotek, ada tadi apoteker Yudi, dan sebagainya. Jadi nanti adik-adik siswa kalau ingin menjadi apoteker silahkan melanjutkan di
B3 farmasi, kemudian melanjutkan S1 farmasi, dan olah. Nah, ini adalah cerdas dengan obat yang benar melalui dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Nah, untuk dagu sibu ini tadi sudah dijelaskan oleh apoteker Yudi. Memang sebenarnya materi saya ini di awal, tapi mohon maaf tadi ada gangguan kepanjang ambilnya sehingga kita menjadi materi yang kedua. Kemudian ini tadi kenali golongan obat, dapatkan dengan benar. Nah, tadi kan dagu sibu, dapatkan. Bagaimana kita mendapatkan obat? Tadi sudah tempat mendapatkan obat itu di apotek, rumah sakit, puskesmas, toko obat yang berizin. Jangan membeli obat di warung-warung yang tidak ada penjelasannya oleh apoteker. Kemudian golongan obat itu obat tanpa resep dokter, ada obat yang mau hijau bebas, kemudian ada obat bebas terbatas biru, kemudian obat keras warna merah, kemudian narkotika, jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Ini tadi sudah dijelaskan oleh apoteker Budi. Bagaimana jika beli obat online? Nah, di sini kita harus memastikan obat yang akan dibeli memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi yang baik. Kemudian belilah, apotekernya ada dan mempunyai layanan online. Nah, ketika kita membeli obat, pastikan adalah cek klik. Nah, lihat kemasannya. Kemasannya, lihat jangan sampai ada yang rusak. Kemudian labelnya tertulis dengan jelas. Kemudian ada izin edarnya. Kemudian yang terakhir kita cek pada lelasnya. Jangan membeli obat di supermarket atau tempat umum, media sosial atau website yang tidak jelas. Pastikan selalu saat transaksi online bisa dilayani atau konseling dengan apotekernya. Ketika kita membeli obat online bisa, akan tapi pastikan selalu konsultasi dengan apoteker. Nah, gunakan tadi gunakan. Untuk menggunakan obat, tanyakan apoteker dan baca selalu informasi obat. Nah, beberapa waktu lalu ada istilah namanya Kelma Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, di sini ada istilah tanya 5O, tanya obat, tanya apoteker, tanya obat, tanya 5O. O yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya. Nah, jadi kita harus mengerti namanya apa, obatnya, kemudian isinya apa. Kemudian obat ini berapa dosisnya. Nah, ini berkaitan untuk lansia, dosis harus kita perhatikan. Obat kemudian yang berikutnya, obat ini bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk cara penggunaannya ini juga tidak sampai dulu karena ada. Kemudian yang terakhir, obat ini apa sampingnya. Nah, untuk 5O ini bisa disingkat dengan makan indomie. Nah, menanyakan kandungan khasiatnya, dosis, kemudian itu cara penggunaannya, ME-nya, menggunakan sumber pada kemasannya. Nah, simpanlah obat
bisa kita menggunakan wadah atau tetes yang disebutkan tadi. Nah, itu jadi adalah pemisahan bukan dari jangkauan anak-anak dan tidak selalu harus disimpan di lemari es. Beberapa masyarakat masih sering keliru bahwa menyimpan obat adalah semua di almari. Tidak semua obat disimpan di kulkas. Yang disimpan juga adalah obat langsung ke tempat yang sampah. Cara meningkat tidak dapat dipakai lagi karena membahayakan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah dirobek atau dilepas kemasannya. Jadi dipisahkan antara obat dan kemasannya. Kemudian dihancurkan dan campur dengan tanah atau dengan kubur. Kemudian yang bentuknya cair dibuang saluran pembuangan, kubur, masuk wadah tutup dan buang ke tempat sampah. Nah, intinya untuk pengembangan obat ini dipisahkan dari tempatnya, sampah kita dipisahkan dari tempatnya, kemudian dihancurkan, dikubur. Gitu. Nah, untuk menghasil informasi, media harus berhati-hati, jangan sampai kita menyebarkan informasi yang hoax. Oleh karena itu, kenali sumber informasi. Nah, untuk mengenal sumber informasi ini, sumber masih ilmiah merujuk pada betul ilmiah. Ada informasi primer, penelitian asli yang dibutuhkan dari jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua ada informasi sekunder, yaitu kumpulan naskah intisari dari berbagai macam artikel. Kemudian yang ketiga ada informasi tersier, itu referensi berikut informasi umum, padat dan mudah dibaca. Kemudian kita ada populer, tidak merujuk pada bukti ilmiah. Berbagai media massa, cetak, elektronik dan media sosial. Jadi untuk menggali informasi kita. Kemudian jangan buru-buru share dan pastikan. Ini untuk tips terhindar dari informasi yang hoax. Yang pertama adalah jangan buru-buru share dan pastikan satu sumber yang asli, yaitu resmi dan terdaftar atau tidak. Sumber-sumber resmi tadi sudah saya sampaikan seperti dari Balai POM, kemudian dari Kemenkes, seperti itu. Nomor dua adalah kompetensi tidak yang menulis atau memberi informasi sesuai dengan bidang atau gelar akademiknya. Itu yang kompeten seperti itu. Kemudian informasi obat atau kesehatan pastikan dari tenaga medis kesehatan, apoteker atau dokter pemerintah atau Kemenkes. Kemudian jika terdapat keraguan informasi obat, tanyakan apoteker. Cermat dan bijak dalam menggunakan obat, ingat apoteker. Nah, dan dari saya nanti untuk materi yang lebih dalam ditanyakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Diana saya untuk pengenalan obat. Untuk paparan materi yang ketiga yaitu penggunaan obat rasional, apoteker Moni Krisnawati Magister of Science. Kepada Ibu Apoteker Moni MSc waktu dan dipersilakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bantul ini dan kami banggakan seluruh teman sejawat Apoteker Bantul dan yang saya cintai anak-anak SMK Kesehatan Bantul yang hari ini berbahagia mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat persembahan dari PCII Bantul. Mohon izin, saya akan share screen. Untuk sesi yang ketiga pagi hari ini adalah sesi penyampaian tentang penggunaan obat yang rasional. Insya Allah nanti kurang lebih waktu yang diberikan kepada saya adalah 15 menit. Mohon Bu Erna untuk mengingatkan jika saya sudah melebihi waktu. Nah, untuk penggunaan obat yang rasional, ini ditujukan untuk penggunaan antibiotik yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Apoteker Yudi dan Apoteker Khotimatul Muslimah, sedikit disinggung mengenai antibiotik. Dari sini ada gambaran tentang antibiotik. Antibiotik ini adalah salah satu obat yang bisa di sarana pelayanan kesehatan, baik di apotek, puskesmas, rumah sakit, adalah obat. Dalam sediaan di pasaran nanti ada berbagai macam temui, ada bentuk injekan. Pada saat penggunaan antibiotik ini apa? Antibiotik itu tidak bisa membunuh virus. Sehingga apabila kita sakit bukan dikarenakan oleh bakteri, maka sebaiknya tidak menggunakan. Sedikit gambaran mikroba. Menyatakan pada tahun 2013 ditemukan kematian akibat resistensi bakteri atau kematian pasien karena kekebalan dari penggunaan antibiotik yang tidak benar kurang lebih adalah 700.000 orang per tahun, dan diperkirakan pada tahun 2050 akan naik jauh program dari WHO tentang penggunaan antibiotik yang bijak melalui Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana bakteri itu bisa kebal? Nah, bakteri bisa kebal terhadap antibiotik yang sebetulnya antibiotik itu awalnya penggunaannya itu tidak tepat, dari beberapa slide di depan tadi kita bisa melihat, dan sempat bertanyalah bakteri jahat. Bakteri baik itu manfaatnya apa saja? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang perlu kita
waspadai adalah kita harus bisa menanggulangi bakteri jahat ini, jangan sampai virtual pada pagi hari ini pernah mengalami hal yang obatnya apa? Perlukah antibiotik? Pada saat badan kita sudah berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap benda asing yang itu masuk di badan. Nah, contohnya di sini adalah batu pilek. Ini cara tubuh untuk melindungi paru-paru dari penumpukan lendir. Kemudian muntah dan diare. Ini adalah cara tubuh untuk membuang zat-zat beracun dari perut. Ya. Kemudian penyebab tersering ya dengan gejala-gejala batuk, pilek, muntah, diare, bakteri, sehingga kita nanti tidak perlu untuk membeli antibiotik ya, atau menggunakan antibiotik. Nah, bakteri dengan virus itu apa bedanya? Ya, karena secara kasat mata ini tidak, kita akan di sini bahwa tubuh kita ini sebesar pulau kali itu ukurannya adalah sebesar bola kaki. Ukurannya adalah lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bakteri. Sehingga bakteri baik tidak diperlukan antibiotik karena tidak akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Tidak diperlukan kalian pada saat periksa ke dokter ada alergi dari jamur dan bakteri jahat serta menyediakan zat-zat gizi untuk bakteri. Yang pertama, pada proses pengubahan makanan sampai dengan proses penyerapan atau absorpsi terkait dengan kandungan gizi yang itu berada di dalam makanan. Kemudian produksi vitamin B dan K. Yang ketiga, menjaga usus ya, karena bakteri di sana menjadi flora normal usus sehingga menjaga kesehatan dari usus. Yang keempat, nanti membantu agar proses BAB kita lancar ya dengan konsistensi atau sifat fisik dari feses yang sehat.
Kemudian juga melindungi tubuh dari bakteri yang jahat. Kemudian, tetapi ada sebagian kecil bakteri ini yang sangat jahat terhadap tubuh kita. Nah, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan beberapa penyakit. Contohnya di sini adalah disentri yang biasa disebabkan oleh bakteri Escherichia coli ya atau Campylobacter atau Salmonella. Ini nanti disebabkan oleh Salmonella typhi. Kemudian TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini beberapa contoh bakteri yang ternyata menyebabkan penyakit di dalam badan. Nah, kemudian yang mana yang dibunuh antibiotik? Nah, tentunya antibiotik ini membunuh bakteri yang itu tidak baik. Ya, dari kata asal katanya atau etimologisnya anti bakteri-bakteri yang hidup ini nanti dia akan dibunuh ya, tetapi pada penggunaan tepat, dosis yang sesuai, maka target pembunuhan massal dari antibiotik ini adalah bakteri-bakteri yang jahat. Kemudian, siapkan antibiotik. Ini yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Kemudian, ini ada gambaran. Ketika kita minum antibiotik itu apa yang terjadi? Nah, kita akan melihat di sini pada saat antibiotik. Nah, ini ya, kita adalah bakteri jahat. Sehingga pada saat kita minum antibiotik ada proses di sana penekanan ya, mekanisme kerja untuk menghilangkan bakteri jahat ini. Nah, tetapi ketika minum antibiotik tanpa indikasi infeksi bakteri, maka bakteri yang baik ini juga ikut dimusnahkan. Nah, ikut dimusnahkan sehingga hanya tersisa bakteri yang jahat. Yang ini sudah kebal dengan antibiotik yang masuk di dalam tubuh kita, sehingga bakteri yang kebal ini mempunyai kemampuan lebih untuk bertahan, untuk berkembang biak dan masih hidup, sehingga mereka semakin kuat di dalam tubuh. Kemudian lama-kelamaan bakteri akan semakin berkembang, semakin kuat, ya, bertambah jumlahnya. Nah, ini sehingga nanti ini akan membuat tubuh kita sakit dan rentan terhadap penyakit yang lain. Dalam 24 jam menjadi bakteri jahat. Nah, ini sudah tidak kemudian secara bijak. Yang pertama adalah tidak membiotik sendiri. Ya. Ya, karena kebijakan dari pemerintah pemilihan antibiotik sekarang juga sudah misalnya kemudian itu yang sudah
dokter meresepkan antibiotik, kemudian apoteker menyerahkan obat, pasti sudah sesuai takarannya dan harus dihabiskan. Di antibiotik sisa ke orang lain baik, tetapi menyerumuskan, ya, karena apa? Belum tentu adik-adik memiliki teman atau memiliki tangga saudara. Mohon untuk diarahkan periksa, tanyakan kepada informasi obat antibiotik, ya, ini harus ketika memerlukan informasi tentang pemakainya terkait dengan efek teker di sarana apotek ataupun closing statement dari saya ada dokter. Ini yang wajib kita ingat dari waktu ke waktu, dan pada saat kita memerlukan informasi obat, kita menanyakan ke apoteker. Jadi tanya obat, tanya apoteker. Demikian pemaparan materi pada pagi hari ini. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selain pemateri 10 menit saya edukasi tentang obat ya. Jadi poinnya di sini harus didapat kemudian paparan sebelumnya, terus pelayanan informasi obat oleh apoteker, dan juga tentang edukasi oleh apoteker tentang informasi obat ke obat itu karena mendapatkan obat baik membeli sendiri atau dapat dari fasilitas kesehatan. Nah, sedangkan tenaga kesehatan juga masih kurang. Kemudian sebenarnya apa saja yang informasinya yang perlu diketahui oleh pasien itu ya, kalau obat yang beli di warung bisa maksudnya yang beli sendiri, maksudnya di apotek yang obat bebas yang tanpa resep dokter itu yang jelas harus tahu nama obatnya, kandungan obat, dosis atau non pakai, semuanya itu sudah ada di kemasannya ya. Itu nanti yang penting peringatannya tetap baik, harus segera periksa ke dokter. Kemudian kalau sengatan kadang kalau dari obatnya yang kronis kayak diabetes, jantung kayak gitu, obatnya banyak banget. Jadi kadang mereknya juga ganti-ganti nggih. Jadi walaupun pasiennya kadang sudah rutin, tapi karena obatnya ganti, bungkusnya ganti,
pasien jadi bingung gitu. Jadi tetap harus disampaikan setiap obatnya indikasinya itu off label. Jadi misalnya untuk domperidon biasanya diindikasikan untuk obat mual muntah, tapi kadang dipakai untuk dokter yang off gene itu untuk memperlancar ASI kayak gitu. Jadi kalau cari di internet, loh saya ini nggak ada mual muntah kok dapat domperidon kayak gitu. Padahal itu indikasinya buat memperlancar ASI gitu. Atau misalnya ada pasien dapat tracetat itu indikasinya untuk terapi untuk kanker payudara, tapi dipakai dokternya untuk menambah nafsu makan. Jadi kalau misalnya kita cuma ngasih obat, ini obatnya gitu, tracetat gitu. Saya kan nggak punya kanker, kok dikasih obat kayak gini, kayak gitu. Pasien kan bingung, jadi nggak malah malah takut pasiennya. Jadi harus dianukan, ini tuh indikasinya buat menambah nafsu makan kayak gitu. Kemudian kontraindikasi. Kalau kontraindikasi ini hal yang nggak boleh, maksudnya kondisi pasien yang bagaimana, misalnya ada pasien dengan riwayat sesak nafas, asma gitu, obatnya propranolol yang dimana itu merupakan beta blocker non selektif, jadi malah bisa ya itu nggak boleh. Obat itu kolesterol misalnya dengan gemfibrosil gitu. Nah, itu bisa meningkatkan resiko miopati dan rabdomyolisis, atau misalnya ciprofloxacin dengan teopilin gitu nggih. Nanti metabolisme teopilinnya bisa terhambat. Maka kadaluarsa gitu nggih. Misalnya insulin nggih. Kalau insulin itu tahunya semuanya kalau insulin semua masuk setelah pembukaan nggih. Ya, itu terus dari mana sumber informasinya itu ada 3 dari tenaga kesehatan, apotek, via informasi resmi, misalnya website-website dari pemerintah, kayak gitu. Oke, untuk profesi apoteker tadi sudah dijelaskan ya dari yang sebelumnya. Terus ruang lingkup prakteknya ada di pendidikan, ini bisa dosen, guru, kemudian waktu pembukaan CPNS kemarin sudah banyak dari Kementerian, BPOM, BNN, gitu, BPPT, banyak gitu. Terus penelitian pengembangan ini ya dosen dari sama BPPT itu biasanya ke sana. Terus untuk produksi, ini kalau produksi itu punya apoteker, terutama di manajer QA, QC, wajib 3 posisi tersebut. Bisa di marketing, bahkan PPIC, gudang, semuanya pakainya kebanyakan apoteker kalau di farmasi. Kemudian di pelayanan rumah sakit, klinik, puskesmas, kemudian ini pelayanan informasi apa tadi yang langsung tadi sama tenaga kesehatan langsung. Kalau tidak langsung bisa kita tenaga kesehatan
membuat media-media. Nah, kreatif seperti jantung, diabetes, itu ya germas dia gerakan intinya supaya masyarakat itu tetap jangan kalau sakit itu besar. Kemudian ini maaf kalau masih ada yang belum disampaikan dengan baik, ada kesalahan. Wassalamualaikum. Baiklah. Untuk acara diskusi untuk pemutaran video pemenang lomba informasi obat online. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa kan, Bang? Aduh, kubus ganti ini. Itu liugan jadi itu yang bangku singkat tinggal yang ya. Itu nak ada mati nawang. Tinggal di radio ini. Terbukti mengobati virus COVID-19. Oh, mengobati COVID, banyak pasien sembuh, aman dan terpercaya. Oh, aman ya. Ada ya. Ini di Google beberapa ada obat COVID nih. Apa ada nih? Oseltamivir, Clindamycin. Ini beli online ini. Nah, catat nama obatnya, Mang. Ini ada obat anti corona nih. Gue belian di internet, Mak. Sekarang ya? Obat apa tuh ya? Sekarang mau. Obat tradisional nih online yang beli nih. Ini obatnya mari bisa gue pakainya. Oke, kan cara minum ya? Minum Ben. Minum kayak di iklannya juga kali orang ini minum sehari. Itu mau di iklannya. Yan, aduh Yan, doang lain mau yang basak sakit, sirah sakit, aduh, kena kok. Aduh, kena kok, jadi mau Yan, kayak kan mau Yan. Bisa dulu COVID mau, COVID ada sih nggak masang nih sila puyangan. Ya, saya apoteker. Karena yuk acara yang itu marilah acara dalam rangka
Informasi Day 2020.